kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini saya akan masak besar untuk ulang tahun papa saya. Saya akan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu. Ini untuk membuat ayam goreng, ikan goreng. Jadi saya akan tumbuk dulu bumbunya, itu cuma bawang putih, kunyit, jahe, dan sedikit garam. Kebetulan ini saya masaknya di tempat orang alias bukan di rumah sendiri, jadi bumbunya ala kadarnya, secukupnya saja. Nah, ini untuk ikan nilanya saya kerat-kerat dulu, saya potong-potong dulu bagian badannya supaya nanti saat diberi bumbu dia akan meresap dengan sempurna sampai ke dalam dagingnya. Ikannya sudah dicuci bersih, lalu kita kerat-kerat. Ini saya beri garam dulu sedikit, lalu diberi bumbu yang tadi saya sudah haluskan. Bumbunya saya bagi-bagi supaya dapat semuanya. Kita balurkan secara merata, lalu kita diamkan dulu. Untuk ayam potongnya juga saya balurkan bumbu yang sama. Saya menggunakan tangan saja supaya lebih merata. Lalu saya memotong-motong tempe, nanti akan saya goreng. Ini juga sama, dikerat-kerat dulu. Kemudian akan saya marinasi dengan rendaman air garam dan bawang putih saja. Kita rendam tempenya. Lalu saya akan lanjut mempersiapkan bumbu-bumbu. Di sini saya mengiris-iris bawang merah, bawang putih. Jumlahnya disesuaikan dengan porsi masak. Di sini juga saya iris-iris cabai merah keriting. Nanti saya akan membuat nasi liwet. Jadi ini adalah untuk persiapan membuat nasi liwet. Ada daun salam dan juga serai, beberapa batang. Oke, kita tumis dulu bumbu untuk membuat nasi liwetnya. Ditumis hingga harum. Kemudian masukkan ke dalam beras yang sudah dicuci. Diaduk merata bumbu yang sudah kita tumis tadi. Lalu kemudian kita akan beri air. Untuk jumlah airnya disesuaikan dengan jenis berasnya ya teman-teman. Saya lebih suka nasi liwet yang agak buyar, jadi nggak terlalu pulen. Oke, setelah masuk semua bumbu yang tadi kita tumis, kemudian saya beri sedikit garam supaya ada rasa gurihnya. Lalu kita akan masak di rice cooker seperti kita memasak nasi biasa. Lanjut, kita akan menggiling bumbu. Di sini ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri. Saya masukkan juga cabai merah keriting. Dan juga sedikit cabai rawit. Lalu akan saya haluskan menggunakan blender.
Kalau kalian suka yang diulek boleh juga ya. Ini sesuaikan dengan selera. Kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah kita tuang di panci. Kita akan membuat sayur asem. Saya masukkan terlebih dahulu bagian yang keras-kerasnya itu seperti melinjo dan juga asam, buah asam, lalu labu siam. Saya beri sedikit garam. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan juga jagung yang sudah dipotong-potong. Tutup pancinya supaya lebih cepat masak. Lanjut kita masukkan daun salam dan juga lengkuas, kacang panjang, terong. Untuk isian sayur asam ini disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Di sini saya pakai terong supaya lebih banyak. Oke, kemudian kita masukkan kol dan juga daun melinjo. Kita aduk-aduk merata. Kemudian di sini saya masukkan irisan pempek atau kerupuk. Ini sayur asem orang Palembang. Biasanya mama saya kalau masak sayur asem atau lodeh dikasih irisan pempek atau kerupuk. Memang sudah khasnya gitu. Dan ini saya plating karena sudah matang. Siap disajikan. Ini saya masak untuk porsi jumbo karena lagi ngumpul keluarga. Berhubung papa ulang tahun, saya masaknya agak ribet, tapi dijamin semua orang suka menu yang hari ini. Oke, saya goreng tempe sampai kuning keemasan. Lanjut dengan goreng ayam yang tadi sudah dimarinasi. Ini ayamnya nggak saya ungkep karena saya lebih suka yang kayak gini, simple dan cepat. Apinya sedang saja, kita goreng sampai warnanya kuning keemasan juga. Lanjut kita menggoreng ikan nila yang tadi sudah dimarinasi juga. Goreng dengan api yang sedang. Sampai warnanya seperti ini, lalu kita angkat. Biar kering. Ini minyaknya saya pakai sekalian dari awal sampai akhir untuk menggoreng. Oke, kemudian kita masih menggoreng lagi. Lanjut kita goreng ikan asin. Ini sudah saya cuci dulu ikannya tadi. Nah, digoreng sampai garing seperti ini. Duh, sambil goreng wanginya udah bikin nelen ludah karena udah ngiler. Lanjut, ini terakhir saya goreng ikan teri untuk campuran nasi liwet. Oops, sorry, masih ada pete. Saya hampir lupa menggoreng pete. Lalu ikan teri yang tadi sudah digoreng kita masukkan ke dalam nasi yang sudah matang dan tanak. Lalu kita aduk-aduk merata. Ini bisa dicicipi, kalau misalnya kurang asin boleh ditambah sedikit garam. Saya tidak memakai penyedap ya teman-teman, tapi kalau kalian suka boleh ditambahkan.
Ini nasinya super wangi. Next kita nyambel. Kita bikin sambal yang fresh alias nggak digoreng atau nggak direbus. Kita ulek-ulek kasar. Cabai rawit hijau, cabai rawit merah, cabai merah keriting. Kita beri sedikit garam tadi. Diulek seperti ini. Tingkat kehalusannya juga sesuai selera kalian saja ya. Lalu kita beri irisan tomat. Kita haluskan kembali. Saya lebih suka sambal yang enggak terlalu halus, teman-teman, jadi kayak gini. Nah, sudah jadi semuanya. Sayur asem, nasi liwet, pete, ikan, sambal, tempe, lalapan, dan juga ayam goreng plus sayur asin dan juga kerupuk. Terima kasih sudah menonton. Saksikan terus Kawaii Kitchen. See ya!